Selamat datang yang peserta-peserta yang baru masuk. Selamat sore dari Tokyo dan Mas Anom juga sudah hadir. Oke. Jadi semua narasumber sudah siap ya. Oke, tanpa um, basa-basi lagi, without further ado, kita mungkin akan mulai dengan pemaparan yang pertama, sharing yang pertama, narasumber yang akan membagikan ilmu dan pengalamannya. Kita mulai dari Mas Rego Farehan. Silahkan Mas Rego. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung sudah menjadi moderator dalam webinar ini. Terima kasih juga kepada PIC dan tim-tim yang sudah mempersiapkan webinar sore ini. Dan juga terima kasih juga sebanyak-banyaknya kepada para peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan webinar. Dan semoga perbincangan kita juga bisa mendapatkan gambaran untuk kalian bagaimana sih situasi atau kuliah di Tokyo. Jadi perkenalkan, nama saya Rego Farehan, bisa dipanggil Rego. Saya mahasiswa S1 Business Economics di Tokyo International University tahun ketiga. Dan selain juga menjadi mahasiswa, saya juga aktif juga berorganisasi. Salah satunya saya juga termasuk ketua PPI Kanto Jepang. Gitu. Mungkin boleh saya share screen juga, Mas Agung? Oke. Saya stop share screen dulu ya. Iya. Oke. Jadi kurang lebih ini saya share saya sih biodata saya, mungkin barangkali ada teman-teman yang ingin tahu sedikit pengalaman saya. Maaf sudah sedang loading. Loading ya. Oke, jadi teman-teman, Mas Rego ini adalah Ketua PPI Kanto Jepang. Dan sekarang di antara kita berempat kayaknya yang paling lama ya udah di Jepang selama 3 tahun Mas ya. Udah tahun ketiga. Maaf saya coba. Dan sekarang sedang menjalani studi bachelor atau S1 atau sarjana di Tokyo International University. Ya. Apakah sudah terhubung? Ya, sudah. Ya, kurang lebih ini profil atau biodata saya. Mungkin teman-teman juga ingin tahu pengalaman saya sebelumnya bagaimana, dan mungkin Anda bisa tahu gambaran bagaimana saya bisa berhasil untuk menggapai kuliah di Tokyo gitu. Ya sih, ini sih sedikit saya sih pengalaman organisasi saya dan brand lainnya selama saya sebelum saya sampai ke Tokyo, dan juga sepanjang saya kuliah di Tokyo ini. Jadi saya kurang lebih 3 tahun yang lalu sampai tiba di Tokyo, studi di TIU atau Tokyo International University. Ya mungkin karena ada keterbatasan waktu, mungkin juga teman-teman jika apabila ada pertanyaan lainnya, mungkin bisa silakan pertanyaannya ke kontak saya yang sudah saya cantumkan di kanan bawah. Jadi barangkali nanti ada pertanyaan lagi bisa langsung ke sana. Ya. Oke, Mas Agung. Oke. Jadi inilah profil dari Mas Rego, pembicara kita yang pertama. Di webinar kita kali ini, 3 pembicara akan berasal dari 3 jenjang studi yang berbeda, dari sarjana, kemudian master atau S2, dan kemudian doktoral atau S3. Nah, untuk Mas Rego ini adalah di bidang atau di jenjang sarjana. Jadi silahkan disimak baik-baik. Kira-kira nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, disiapkan pertanyaannya. Karena bagi 3 peserta yang beruntung, akan saya pilih secara random di sesi pertanyaan yang kedua. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke pemaparannya, Mas Rego. Dipersilahkan. Waktunya 10 menit. 1 menit sebelum waktu berakhir, nanti akan saya bantu untuk ingatkan. Oke, silahkan. Ya, jadi kurang lebih sih banyak saya teman-teman tanya kepada saya gimana sih cara masuk kuliah di Tokyo atau kuliah di Jepang secara umumnya. Dan banyak sekali khususnya untuk S1 di sini juga kita memang agak sedikit berbeda sama S2 sama S3, mungkin nanti bisa dipaparkan sama Mas Anom dan Mas Fauzan. Kebanyakan para pelajar yang ingin bertujuan untuk belajar studi ke S1 di Jepang ini, pertama mereka memang karena kita di sini kan jenjang tahunnya 4 tahun ya biasanya. Nah, jadi kebanyakan dari kita yang bertujuan untuk studi sini setelah lulus itu berencana untuk kerja di sini. Dan hampir maksudnya
sekitar 70% atau 60% di sini juga memang program studinya dalam bahasa Jepang. Namun sekarang juga Jepang ini juga mulai memasuki era globalisasi ya. Sekarang juga banyak sekali program-program yang program studi yang berbahasa bahasa Inggris, termasuk kampus saya. Jadi saya sedikit ingin cerita juga sebelumnya, sebelum saya memang ada rencana untuk studi ke Tokyo. Pertama-tama di Jepang ini juga peluang beasiswanya itu banyak sekali. Cuma tergantung juga apa jurusannya, dan juga memang setiap sekolah atau SMA yang sebelumnya itu juga mungkin ada yang kerjasama sama kampusnya, termasuk saya, teman-teman saya misalnya ada yang dari sekolah SMA Al-Azhar dan juga lab school itu juga sudah ada yang bekerja sama dengan beberapa kampus di Jepang, dan di situ ada jalur yang sudah ditentukan yang mempermudah mereka untuk masuki dan mendapatkan beasiswa. Jadi waktu itu saya juga sebenarnya sih memang rencananya awal-awalnya bukan ke Jepang intinya studi saya. Saya sebenarnya sih maunya itu saya pengen keluar di Indonesia aja gitu, mencari pengalaman karena menurut saya tuh di merantau di luar negeri itu berbeda sekali daripada dengan belajar di Indonesia. Karena yang saya tonjolkan itu sebenarnya bukan dari pendidikan atau konten kurikulum yang saya pelajari selama saya berkuliah, tapi garis besar saya ini juga ke Jepang memang sengaja untuk mencari pengalaman bagaimana saya juga bisa beradaptasi di lingkungan yang benar-benar sangat berbeda dibandingkan di Indonesia gitu. Terutama dengan bahasa dalam struktur bahasa dan juga adat dan kebudayaan di sini itu memang sangat sekali berbeda ya sama di Indonesia. Nah, jadi waktu itu juga saya sebenarnya juga sebelumnya itu rencananya bukan ke Jepang, tapi saya rencananya mau ke Jerman karena memang di Jerman itu memang banyak sekali sekolah-sekolah yang gratis gitu, memang hampir semuanya gratis gitu. Cuma kayak saya waktu itu juga kurang yakin karena emang kuota dan sangat kompetitif, saya coba cari kuliah di luar negeri yang mengeluarkan beasiswa yang dengan mudah, dan alhamdulillah saya mendapatkan 80% tuition reduction fee dari TIU, Tokyo International University. Walaupun saya waktu itu juga dalam proses aplikasinya itu juga memang sedikit eee, apa ya, sedikit saya di gelombang keempat waktu itu, sedikit giri-giri ya istilahnya, sedikit terlalu mendekati dari akhir batas aplikasinya. Nah itu juga eee, dalam waktu pengizinan aplikasi itu juga saya juga memberikan dokumen-dokumen kurang lebih eee, ya tidak hanya terbatas dari nilai skripsi SMA, tapi juga di kampus-kampus di Jepang ini juga mereka melihat bagaimana kemampuan kita dan potensi kita setelah kita menempuh studi di kampus mereka tersebut. Jadi pertama yang saya waktu itu eee, submit adalah selain nilai transkripsi adalah nilai mmm, ke esai, maaf, esai, terus nilai-nilai seperti English Proficient Level sampai IELTS, dan juga ekstrakurikuler lainnya. Dan juga dari kampus saya waktu itu juga meminta, apa sih kenapa kamu itu berhak mendapatkan beasiswa? Mungkin disitulah kita yang perlu ditonjolkan dibandingkan dengan nilai skripsi, karena banyak juga teman saya yang nilainya lebih tinggi, tapi nilai saya lebih rendah, tapi saya mendapatkan tuition lebih besar dibanding dia. Karena memang memang saya juga sangat memfokuskan dalam penulisan esai dan juga pem pember komplitkan berkas tersebut gitu. Nah jadi, pertama-tama sih kalau misalnya saya ingin memberikan saran untuk kepada eee, calon mahasiswa yang ingin menempuh studi S1 di Jepang, mungkin harus dipikirkan baik-baik kenapa pilih Jepang, kenapa mau di kampus itu tersebut. Karena menurut saya sih garis besar ya, saya juga banyak sekali teman-teman S1 yang sedang menempuh di Jepang ini, dan kurang lebih ada juga banyak juga yang sudah lulus S1-nya di Jepang, dan
memilih untuk kerja di sini. Dan saya rasa juga seperti saya lihat-lihat juga di ke perusahaan-perusahaan Jepang, jika kalian mau ingin bekerja di Jepang, sebenarnya itu juga kampus manapun, mau di TIU, mau di University of Tokyo, mau di Keio, mau di Waseda, itu mereka itu sangat tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah bagaimana kalian bisa mengatasi dan bisa menempuh di saat di job interview itu. Jadi pertama yang mereka lihat tuh adalah Japanese Proficiency Level, yaitu seperti N2 atau N3. Ya, N3 paling masih ada maksudnya. Di situ juga perusahaan-perusahaan mereka ingin meminta bagaimana kemampuan bahasa Jepang kalian, karena emang sedikit aja sih, karena stigma orang-orang melihat, wah ini Jepang nih banyak sekali sekarang program-program studi bahasa Inggris, tapi juga hampir semua di sini perusahaannya juga sangat kompetitif dalam rekrutmen. Jadi ada baiknya juga kalian juga harus mempunyai komitmen untuk belajar Jepang, walaupun kalian juga sepanjang 4 tahun ini pasti ada dalam pelajarannya bahasa Inggris saja gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah Japanese Proficiency Level, yang kedua adalah bagaimana kalian bisa selama 4 tahun itu memanfaatkan waktu kalian sebanyak mungkin untuk beraktivitas dan juga mencari pengalaman. Karena orang Jepang itu bukan secara keseluruhan ya, segambar. Takutnya saya juga bias juga, tapi secara pengalaman-pengalaman dan yang masukan dari senior-senior saya, kalau orang Jepang itu juga mereka melihat dari sebagaimana kita bisa adaptif gitu, atau istilahnya kita bisa fleksibel, apapun yang mereka inginkan untuk kita bisa kerjakan gitu. Jadi yang pertama, ya yang kedua itu selain kemampuan bahasa Jepang, juga kedua kemampuan kita bisa berkomunikasi. Karena di situ untuk nilai pun juga sebenarnya tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dan menyampaikan kreativitas kita dengan baik. Apalagi di Jepang ini juga ada sedikit culture shock dibandingkan di negara lainnya gitu. Oke, Mas Jadi, Rego 1 menit lagi ya, punchline-nya. oke. Jadi paling kalau untuk para teman-teman yang ingin memberikan menempuh studi S1 di sini, bisa bisa lihat juga sih beasiswa sih banyak sekali gitu. Saya sih waktu itu juga pertama lihat di Univ in Japan. Itu apa sih yang saya ingin cari tahu keunikan ke kampus di Jepang dan juga major-majornya. Yang terumum ya paling untuk beasiswa yang termudah jalur untuk S1 itu ada Mombugashuko atau MAX. Itu bisa dilihat informasinya di Kedutaan Besar Jepang Indonesia websitenya, dan juga Mitsui Bussan. Sini juga mereka sudah emang kerjasama sama Indonesia, jadi bisa aja lihat di sini. Tapi kembali lagi seperti yang saya bilang, seperti ini, jadi nilai kurang lebih dari 80. Tapi mereka yang ingin ditonjolkan itu esai kalian dan juga bagaimana kalian bisa describe diri kalian sendiri untuk menjadikan aset terbaik untuk universitas di Jepang tersebut. Oke, terima Ya. kasih banyak Mas Rego. Itulah pemaparan dari narasumber kita yang pertama. Jadi kurang lebihnya kira-kira begitu ya untuk teman-teman semua, khususnya untuk yang tertarik untuk melanjutkan S1 di Jepang. Jadi jangan terlalu khawatir dengan nilai, asalkan memenuhi kualifikasi kalian bisa mendaftar. Level selanjutnya adalah bagaimana kalian bisa meyakinkan para penyeleksi untuk kenapa mereka harus menerima kalian atau kenapa mereka harus memberikan beasiswa itu kepada kalian. Nah, kurang lebih seperti itu poin yang bisa saya tangkap. Terima kasih. Kita akan beralih langsung ke narasumber yang kedua. Setelah itu akan berlanjut ke narasumber ketiga, baru kita akan memasuki sesi tanya jawab. Atau saya akan membacakan 3 pertanyaan yang sudah di-highlight dari peserta yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Oke, untuk Mas Anum sudah siap? Siap, Mas Agung. Oke, silahkan Mas Anum untuk dimulai pemaparan dan sharingnya. Oke, terima kasih Mas Agung atas waktu yang telah diberikan. Selamat sore
Selamat sore waktu Indonesia, waktu Jepang dan waktu Indonesia juga. Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Berikut ini terima kasih juga Mas Rego tadi udah memaparkan untuk studi untuk jenjang S1-nya. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan untuk jenjang master degree atau S2-nya. Nah, kurang lebih sedikit perkenalan dengan saya. Di sini saya mahasiswa master S2 di Tokyo University Marine Science and Technology di Graduate School of Ocean Science. Kemudian selama di Jepang ini saya juga ikut organisasi, salah satunya ikut timnya Mas Rego juga tahun 2018. Setim sama Mas Rego maksudnya di PPI Kanto, kemudian untuk tahun ini menjadi Ketua BP PPIJ 2019-2020. Dan pengalaman saya terkait dalam pencarian beasiswa itu, mestinya susahnya ya maksudnya. Jadi saya dalam pencarian beasiswa ini pernah mengalami kegagalan 2 kali, yaitu LPDB dan KGSP dan sebagainya seperti itu. Nah, sampai akhirnya saya dapat beasiswa ini, mungkin nanti saya akan share tips dan triknya seperti itu. Nah, berikut ini adalah apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kurang lebihnya mungkin akan menjelaskan terkait sistem edukasi di Jepang, kemudian apa sih beasiswa yang ada di Jepang itu untuk S2 terutama, dan mungkin nanti sedikit menjelaskan terkait yang beasiswa yang paling yang setiap tahunan pasti bukaan, yang biasanya pasti bukaan, yaitu beasiswa Max. Kemudian keuntungan dan tantangannya hidup di Jepang, dan yang terakhir adalah tips dan triknya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama terkait studi di Jepang. Tipikal studi di Jepang untuk master itu dia itu bisa dibilang research laboratory based, atau di sini itu kita sistemnya itu sistem research. Jadi bukan bukan yang sistemnya kayak kelas segala macam gitu. Jadi kelas tetap ada, cuma biasanya tujuan utama kita ke sini itu biasanya itu adalah langsung melakukan research kita seperti itu. Nah, biasanya di tahun pertama itu nanti kita ada pilihan antara research student dulu atau tidak. Nah, research student itu adalah jadi kita itu belum masuk ke belum secara resmi menjadi mahasiswa S2, tapi masih disebut research student. Nah, kita itu kegiatannya apa? Kita nanti itu kegiatannya itu datang ke lab, terus mempersiapkan proposal research-nya mungkin, terus belajar bahasa Jepang dan lain sebagainya. Di mana research student itu kayak kita tuh masih dianggap mahasiswa yang mahasiswa kerupuk bawang lah kalau orang Jawa bilang mah. Mahasiswa yang ibaratnya emang kamu tuh belum resmi mahasiswa, kamu tuh masih belajar tentang sistem edukasi, kemudian sistem culture-nya di sini gimana, sampai akhirnya ada Japanese language kan. Tapi tidak hanya itu, tujuan utama dari research student ini adalah nanti itu ada entrance exam-nya atau ujian masuknya gitu. Jadi untuk S2 itu kadang ada ujian masuknya seperti itu. Nah, ujian masuknya terdiri dari apa? Dia itu terdiri dari interview dan tes tulis biasanya. Nah, materinya terkait apa? Terkait yang pasti yang berkaitan dengan studi kita atau major kita. Dan biasanya kalau untuk interviewnya ya sekilas terkait motivasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, beberapa case seperti research student itu kebanyakan itu case untuk mahasiswa yang jurusannya mungkin engineering dan science. Cuma beberapa case untuk jurusan seperti bisnis, kemudian public policy atau lain sebagainya, biasanya mereka nggak ada research student, jadi ya langsung masuk ke menjadi mahasiswa official seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Untuk mahasiswa S2 itu biasanya kalau ada research student, ambil research student dulu, kalau nggak ada ya langsung masuk. Nah, untuk case aku dulu nggak ada research student, jadi langsung jadi master student yang reguler seperti itu. Nah, biasanya research student itu dia ada rentangnya kayak 6 bulan, setahun atau setahun setengah, itu tergantung sama kemampuan kita. Ibaratnya
Kalau kita 6 bulan itu cukup buat penyesuaian segala macamnya, kita langsung lolos dan lolos tesnya lolos. Kalau kita dianggap belum, mungkin lanjut lagi setahun sampai akhirnya mungkin setahun setengah, biasanya seperti itu. Nah, S2 di Jepang itu mungkin sama kayak di Indonesia, ada yang 1 tahun atau 2 tahun. Nah, untuk di Jepang itu, kalau untuk yang sistem 2 tahun, biasanya tahun pertama itu kita masih mengambil perkuliahan kayak kuliah biasa, cuma kita tetap melakukan penelitian kita tuh udah langsung jalan gitu. Jadi once kita masuk ke kampus, ya kita langsung juga melakukan eksperimen atau mengambil data atau segala macam. Nah, di tahun kedua itu mungkin udah mulai nulis, kemudian tesis defense dan kelulusan. Nah, untuk yang misalkan yang programnya 1 tahun itu biasanya program-program yang ada di jurusan business school, MBA, public policy dan lain sebagainya. Kalau untuk yang case yang seperti ini, dia berarti setahun pertama itu ya dia ambil kelas, tesis dan juga defense langsung. Nah, apa sih kegiatan mahasiswa master itu di sini gitu? Kegiatannya ngapain sih sebenarnya mahasiswa master di sini? Sebenarnya bisa dibilang mahasiswa master di Jepang itu kita sama kayak orang kantoran sih, datang pagi, pulang sore, store muka atau kayak kita pokoknya kerjaan sesuatu tuh disarankan di lab. Jadi nanti kita bakal punya satu meja gitu buat kita sendiri untuk datang ke lab dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk informasi beasiswa sendiri, sebenarnya dari JASO itu tiap tahun itu bakal mengeluarkan list daftar beasiswa terkait daftar beasiswa semuanya di tahun itu. Ini salah satunya. Nanti kalian bisa cek juga di di websitenya di sini. Nah, kurang lebih beasiswa di Jepang untuk S2, ini sebenarnya nggak cuma S2 aja sih untuk yang ini. Dia untuk S1 juga, S3 juga semuanya. Jadi, semua informasi terkait beasiswa itu bakal dicantumkan di sini. Seperti itu. Nah, dia beasiswanya dari apa aja? Ada Max, ada JASO, ada local government, ada private foundation, ada applicant residing. Pokoknya banyak banget ini. Bisa dicek sendiri untuk eligibility-nya. Nah, ini salah satunya. Contohnya, Max udah pada tahu kan, di sini dia ada graduate, ada juga undergraduate, dan sebagainya. JASO juga ada, local government itu ada dari mana aja, Toyama, Mie, lain sebagainya, private foundation juga ada Impact, JICA, segala macam. Nah, untuk Impact sendiri itu salah satu beasiswa yang terkenal juga ya, untuk ini Impact itu khusus untuk Indonesia aja. Jadi dia tiap tahun juga bukaan, biasanya akhir tahun tuh dia bukaan. Nah, berikutnya kita bakal bahas terkait Max Scholarship, langkah-langkah untuk mendapatkan beasiswa Max Scholarship. Nah, beasiswa Max Scholarship itu untuk requirement-nya mungkin bisa dibaca sendiri, disesuaikan sendiri. Prosedurnya dia ada 2, jalur embassy atau kedutaan besar dan jalur U2U. Untuk kurang lebih perbedaannya apa bisa dilihat di sini. Jalur embassy itu ada 3 universitas yang bisa kita pilih. Kalau jalur U2U kita ya cuma satu kampus itu aja seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti biasa, kita dari student itu apply ke embassy nanti ada administrasi, ada paper, ada tes tulis, ada interview. Kalau kita lolos ya kita mungkin bisa langsung pilih lolos di sini. Cuma tipikal mahasiswa di Jepang itu untuk S2 itu biasanya syarat utama itu kita harus mencari profesor dulu. Jadi profesor itu sangat penting untuk mendapatkan beasiswa dan untuk diterima di kampus di Jepang, karena sistem di Jepang itu yang tadi sudah saya bilang, sistemnya kan dia itu research based laboratory ya, berarti kita harus ada profesor atau laboratorium yang menaungi kita itu nanti bakal di lab mana gitu. Jadi kalau kita nggak ada labnya atau kalau kita nggak ada profesornya, nanti itu bakal disarankan dari kampusnya harus cari dulu, karena kayak kita itu harus ikut profesor itu yang bakal menyarankan kita dan segala macamnya. Makanya untuk mendapatkan profesor itu juga sangat penting untuk bisa tercapainya mendapatkan beasiswa dan keterima di kampus di universitas. Nah, kemudian untuk keuntungan dan challenge sendiri di Jepang itu sebenarnya banyak yang bisa disebutkan. Ini mungkin mungkin ini pendapat pribadi ya. Di Jepang itu keuntungannya servisnya bagus, itu memang benar sekali. Kemudian transportasi sistemnya juga bagus. Kemudian kalau dari saya pribadi, kenapa pilih Jepang? Kenapa senang Jepang? Karena Jepang salah satu for different season. Kayak kita di sini bisa ngalamin musim salju, musim panas, dan musim-musim yang lain. Musim lainnya yang mungkin di Indonesia mungkin kita nggak bisa merasakan itu. Kemudian yang nggak kalah pentingnya bisa kenalan banyak
teman internasional, bertukar pikiran, terus sharing satu sama lainnya itu sangat penting sekali. Oke, Kemudian Mas Anom, 1 menit terakhir ya. Oke. Untuk Langsung challenge-nya ya pasti bisa dilihat di sini kan, Jepang itu mahal dan sebagainya. Nah, kemudian, ini pas sekali. Jadi untuk tips dan triknya untuk bisa keterima beasiswa S2 maupun sekolah di Jepang, kalau dari saya pribadi yang pertama adalah siapkan diri teman masing-masing untuk studi di luar negeri, baik itu dari segi persiapan bahasa, persiapan syarat-syarat administrasi di kampus, kemudian research plan, terutama karena mau S2 itu biasanya kita yang dicek pertama itu, kamu punya research plan apa untuk di sini, research plan kamu seperti apa, dan lain sebagainya. Itu yang perlu dipersiapkan. Yang kedua, jangan lupa juga untuk melakukan studi, studi atau studi tentang cultures, kemudian sistem edukasi, kemudian jurusan teman-teman sendiri itu yang ada di Jepang. Jadi, kenapa sih harus pilih Jepang? Kalau jurusan ini di Jepang kira-kira gimana? Nah, itu harus di research dari teman-teman sendiri. Yang lebih tahu dari yang lebih tahu untuk masa depan teman-teman kan teman-teman sendiri. Jadi itu yang harus yang nggak kalah penting untuk dipersiapkan. Yang terakhir, jangan lupa selalu coba setiap peluang yang ada dan jangan takut untuk gagal, karena saya pribadi juga mendapatkan ini juga nggak sekali dapat, karena kayak 2 kali gagal, dan pun kalau gagal lagi atau apa tinggal coba lagi seperti itu. Jadi itu 3 tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya, mungkin cukup sekian Mas Agung. Oke, terima kasih banyak Mas Anom, luar biasa ya. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, khususnya tentang beasiswa di Jepang. Tadi ada Inpex, ada Max, dan segala macam. Dan juga tips yang sangat ngena sih menurut saya, Mas. Karena saya sepakat sekali yang terakhir, tentang kegagalan. Itu nggak akan sekali 2 kali. Jadi jangan menyerah lah, coba terus, dan coba terus. Karena poinnya adalah di diri kita sendiri. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Anom. Kita akan langsung beralih ke narasumber kita yang ketiga, Mas Fauzan, untuk jenjang S3. Kalau tadi sudah jenjang S2 dan S1, sekarang kita masuk ke level yang agak serius lagi nih, lebih serius lagi, S3. Kita akan langsung dengar kesaksian dan tips dan sharingnya dari Mas Fauzan. Udah siap Mas Fauzan? Oke, sudah siap. Oke, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia dan waktu Jepang. Terima kasih kepada Mas Agung atas kesempatannya. Kemudian terima kasih juga tadi sharingnya dari Mas Rego dan Mas Anom. Cukup memberikan insight ya untuk teman-teman yang berminat untuk masuk ke S1 maupun jenjang S2 di Jepang. Nah, sekarang saya akan sharing bagaimana sih kita bisa kuliah gitu dan menjalankan perkuliahan S3 di Jepang. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, sudah bisa ya dilihat ininya? Ya, udah. Oke. Perkenalkan, nama saya Fauzan Alfiagi Rahman. Saya sekarang sedang menjalani kuliah S3 di Shibora Institute of Technology di Tokyo, Jepang. Dan saya statusnya adalah sebagai staf pengajar di program studi arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung. Ini sekilas saja ya biodatanya. Jadi saya baru memulai studi S3 ini di tahun 2019 kemarin. Saya masuknya itu ketika di semester fall atau di musim gugur. Dan sekarang hitungannya saya masih D1, jadi masih tahun pertama doktoral. Dan expected itu harus selesai pada tahun 2022. Nanti saya ceritakan kenapa sudah dipatok harus selesai 3 tahun, dari tahun 2019 sampai 2022. Sekilas saja ya, bagi teman-teman yang pengen ngebet masuk jenjang doktoral atau S3, tapi masih bingung S3 itu seperti apa sih sebenarnya. Gitu. Jadi bayangannya seperti ini. Kalau ilmu pengetahuan tuh seperti lingkaran gitu ya. Kemudian kita belajar masuk SD gitu ya. Kita tahu sedikit. Kemudian masuk lagi SMP, SMA, kita tahu semakin banyak gitu ya. Kemudian kita masuk gelar S1 ya, kita punya keahlian khusus. Makanya muncul ada satu benjolan yang khusus kecil gitu ya. Kemudian masuk lagi S2.
kalian itu akan semakin dipertajam gitu. Kalian akan mendapatkan keahlian khusus. Kemudian kalian terus baca artikel penelitian gitu sampai tiba di ujung si kulit ilmu pengetahuan itu. Nah di ujung itulah kita fokus, kemudian mendorong perbatasan itu untuk beberapa tahun sampai pada akhirnya muncul satu bisul gitu ya. Nah, bisul itulah yang disebut sebagai PhD. Itulah yang disebut dengan hasil dari PhD. Di mana mayoritas lulusan PhD itu akan melihat dunia itu akan menjadi menjadi berbeda daripada sebelumnya karena dia menghasilkan satu perbedaan dari sebuah ilmu pengetahuan gitu. Jadi ini gambaran betapa menantangnya PhD bahwa kita harus menghasilkan satu benjolan dari alam semesta lah ceritanya. Nah, terus banyak juga yang bertanya gitu ya, haruskah saya gitu ambil gelar doktoral gitu ya? Ada yang mengambil gelar S3 karena baru beres S2 di Jepang, terus bingung mau ngapain, udah ditawarin sama profesornya lanjut S3 gitu. Ada juga yang iseng, ada juga yang karena karir gitu. Jadi kembali lagi ke kebutuhannya ya, apabila Anda atau kalian ingin berkarir sebagai seorang peneliti gitu ya, atau mungkin seperti saya seorang dosen yang harus untuk mengambil jenjang S3 itu ya ambil saja gitu gelar doktoral gitu. Karena untuk beberapa kasus ketika Anda sudah mendapat gelar doktoral, mungkin persaingan dari segi pencarian kerja ya, itu pasti nanti akan bersaing dengan tidak hanya dengan teman-teman yang sejajar di level S3, tapi bisa juga bersaing dengan level S2 misalnya atau di bawahnya. Seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan secara matang karena selain persaingan setelah nanti lulus, tapi juga Anda harus menghabiskan waktu minimal 3 tahun untuk ngulik sesuatu yang Anda harus suka gitu. Nah, terus bagaimana sih bisa kuliah S3 di Jepang dan mendapatkan beasiswanya? Ini saya mau sharing pengalaman pribadi. Overall sebenarnya secara sistemik itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Anom ya, jenis-jenis beasiswa, kemudian tahapannya seperti apa, kurang lebih mirip. Cuman di S3 itu dia lebih dalam dan memang ketika pertama kali masuk di perkuliahan itu langsung diceburin ke lab gitu. Jadi langsung prototyping, cari data apa sebagainya. Gitu. Langsung diajak nyebur lah. Kalau misalnya belajar berenang itu disuruh berenang aja, nggak diajarin teori berenang itu apa dan sebagainya, enggak. Tapi langsung hajar nyebur ke samudera yang luas. Nah, kalau saya itu dulu proses pencariannya tuh diawali dengan menjalin relasi. Caranya gimana? Ketika saya zaman itu S2 saya di ITB, itu saya ikut joint research dengan dosen pembimbing saya. Dan kebetulan joint research-nya itu dengan calon universitas yang sekarang saya tempati di Jepang. Gitu. Setelah joint research dengan tim mereka, saya ikut research exchange dengan Shibaura ini. Saya menghabiskan waktu kurang lebih 2-3 bulan di Tokyo untuk melakukan research exchange. Dan juga saya mengambil kesempatan untuk menulis paper atau artikel ilmiah bersama dengan sensei atau profesor di Shibaura tersebut gitu. Jadi sungguh sangat penting bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang menjalani studi S2 dan kepikiran untuk mengambil jenjang S3, mungkin bisa mulai menjalin relasi selama kalian studi S2 dan membidik siapa profesor yang pas sesuai dengan minat atau topik penelitian yang kalian ingin geluti. Itu persis seperti tadi yang menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Anom. Nah, ini ya, proses pencarian selanjutnya adalah kita menemukan calon supervisor atau profesor gitu ya. Kemudian cari skema beasiswanya. Coba lanjutkan relasi yang sudah ada di masa jenjang sebelumnya, S1, S2 gitu ya. Atau dari kegiatan sebelumnya yang topik penelitiannya cocok gitu. Kalau misalnya profesornya kalian cocok dengan seorang profesor, dengan satu supervisor, tapi secara topiknya tidak cocok, sebaiknya jangan, karena kalian akan menggeluti
topik tersebut itu secara intens selama waktu 3 tahun minimal. Nah, terus kalau misalnya ada kesempatan untuk berdiskusi, sampaikan aja niatan Anda gitu ya, niatan kamu tuh untuk mau studi di lab-nya beliau gitu. Dan kemudian cari informasi skema beasiswa yang memungkinkan untuk masuk atau menjadi mahasiswa di lab profesor tersebut. Nah, dan kalau beruntung itu bisa langsung ditawari oleh supervisor tersebut bahwa ada beasiswa ini, kamu mau masuk S3 kapan? Beasiswanya ini loh, daftarnya sekian. Jadi kalau di perjalanan dari pengalaman pribadi saya, itu saya tahun 2016 join research dan research exchange di SIT di Jepang, kemudian alhamdulillah 2017 lulus S2 ITB. Lalu tahun 2018 saya mulai aktif mengajar di program studi arsitektur di ITB. Kemudian pada awal tahun 2019 itu saya ditawari beasiswa Hybrid Twinning Program. Nah, Hybrid Twinning Program ini adalah program beasiswa dari SIT itu sendiri, dan dia sifatnya U2U. Jadi proses pendaftarannya itu kita tidak bisa melamar langsung ke universitas yang kita tuju, tapi kita harus melamar melalui universitas asal kita yang ada di Indonesia. Gitu. Dan biasanya universitas yang beasiswa yang U2U ini sudah menjalin kerjasama sebelumnya antara misalnya kasus saya ITB dengan SIT gitu. Jadi dari universitas di Indonesia dengan universitas yang ada di Jepang. Itu teman-teman bisa tanyakan ke international office di universitas di Indonesia masing-masing. Ditanyakan apakah ada skema tersebut atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, Anda bisa coba skema beasiswa yang lain. Oke, 1 menit terakhir Mas Fauzan. Oke. Kemudian April 2019 aplikasi diterima, kemudian September 2019 mulai menempuh studi. Kuliah S3 di Jepang gimana sih? Yang jelas itu maraton banget, penuh perjuangan, kadang banyak ups and down-nya juga ya. Jadi udah capek-capek lari, ternyata salah juga gitu, maksudnya bukan ini loh yang dimaksud oleh profesor dan sebagainya. Dan tentunya kita perlu support system yang bagus selama kita menjalani studi S3 itu. Dan juga perlu diperhatikan tentang kesehatan mental juga kita, karena di luar kejadian pandemi seperti ini, situasi mental health mahasiswa juga perlu dipantau gitu. Nah, ini poin-poin dari saya untuk teman-teman yang ingin kuliah S3 di Jepang. Pertama, pasti teguhkan niat, because this is a life-changing experience. Akan mengubah hidup kalian. Kemudian, temukan topik yang diminati sejak S2, jalin dan manfaatkan relasi yang ada. Kemudian, rencanakan dan siapkan dengan matang. Perlahan demi perlahan, waktu demi waktu. Lalu, jaga kesehatan fisik dan mental kalian. Ini triathlon, bukan hanya maraton, tapi triathlon. Jadi, jangan lengah. Kemudian, temukan dan siapkan support sistemmu. Dan ya pastikan ya all is well. Allah pasti akan membantu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Fauzan, luar biasa. Jadi beberapa poin adalah kalau mau studi doktoral atau S3 itu kita harus menimbulkan visual di ilmu pengetahuan, dan itu luar biasa challenging. Kemudian supervisor, saya tangkap adalah poin yang sangat penting sejak pemaparan terutama menjelang S2 dan S3 ya. Jadi sangat penting untuk menjalin relasi dan kemudian tahu di mana kira-kira bidang ilmu pengetahuan yang akan Anda dalami. Dan yang terakhir adalah pastikan Anda punya support system yang kuat dan juga kesehatan mental yang bagus, karena itu saling berkaitan dan perjalanan masih sangat panjang, bukan hanya maraton tapi juga triathlon. Jadi sangat-sangat panjang. Oke, terima kasih banyak Mas Fauzan, Mas Anom, dan Mas Rego atas sharing yang luar biasa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak.